Ujung-ujungnya apa? Yang sesuai sama passionnya lu tuh ya kadang-kadang profitnya kurang nendang gitu loh, Rey. Nggak salah lu ngomong kayak gitu, nggak salah. EV itu bukan future. Yang future itu adalah mobil hidrogen. Wah, Hidrogen. baru lagi nih. Jadi kalau misalnya orang berpikir EV adalah future, bukan gitu loh. Contoh ibaratnya ada orang yang dulu bisnisnya bengkel AC, terus tiba-tiba mendadak jadi spesialis kaki-kaki. Padahal apa? Dia cuma beli mesin dari Cina, dia taruh di bengkel mereka, mekaniknya juga nggak tahu ngerti kaki-kaki apa enggak. Gara-gara mesin itu dia bilang dia tuh bengkel spesialis. Lu bayangin deh, ini lagi banyak nih, benar-benar lagi merugikan masyarakat gitu loh. Masa ngecek kaki-kaki aja seharga 250.000 gitu loh. Halo Nalar People, balik lagi sama gua Ray di Nalar Bicara. Kali ini gue kedatangan seorang tamu yang dia itu ngebikin bisnis bengkel dari nol sampai sekarang ada 35 cabang. Everyone please welcome Ko Ricky. Thank you, Ray. Thank you for coming ya Ko ya. Ya, thank you banget. Gue penasaran banget sih, lu backgroundnya tuh kayak gimana sih bisa ngebikin dokter mobil ini dari nol, yang katanya dulu bengkelnya kecil banget ya, di Kelapa Gading. Di Kelapa Gading ya. Terus sekarang ada 30. Di dekat rumah gue juga ada satu tuh nggak pernah sepi gitu. Gimana background lu dulu deh, gimana lu awalnya ini, emang lu dari dulu emang hobi dengan nggak hobi dengan otomotif. Oke. Jadi bisa dibilang kan kita kan biasa lulus kuliah itu kan kita kan abis itu kerja. Kerja gue tuh nggak ada hubungannya. Dan gue kuliah itu jurusan komputer akuntansi dan kerja gue itu sebagai staff IT, bro. Seiring waktu setelah kerja akhirnya apa, iseng-iseng bisnis kan, bisnis spare part dan akhirnya bangkrut gitu. Tadinya trading spare part gitu. Spare part mobil. Trading. Jadi supply ke tempat-tempat lain. Bangkrut sampai akhirnya buka bisnis yang berhubungan dengan otomotif. Akhirnya 2010 itu gue buka bisnis berhubungan otomotif. 2015 kita buka namanya Dokter Mobil gitu. 2015 buka Dokter Mobil pertama kali di Kelapa Gading. Di Kelapa Gading. Itu seberapa gede waktu itu? Bisa ngehandle berapa mobil lah sehari gitu? Lebarnya itu 4,3 meter, panjangnya itu 12 meter. Jadi depan tuh satu mobil, belakang dua. Jadi satu hari itu bisa handle paling banyak itu 6-8 mobil lah. 6-8 mobil ya waktu itu. Itu dari satu bengkel di Kelapa Gading tuh kedua ketiganya cukup cepat atau lumayan lama tuh? Lumayan lama di situ. Oke. Jadi pada waktu 2015 itu kan belum seperti sekarang ya, informasi itu udah di mana-mana. Kalau dulu kan mau belajar bisnis itu kan ya kalau lu nggak kenal pengusaha yang sukses, minta mereka mentorin, boro-boro mereka mau ngajarin gitu. Tapi anak-anak zaman sekarang tuh hoki banget sih kalau menurut gua sih. Karena informasi itu udah banyak banget gitu. Nah, pada waktu itu cabang pertama itu mau buka cabang kedua itu butuh waktu hampir 2 tahun lebih. 2 tahun lebih baru. 2 tahun lebih. Karena kan kita kan sistemnya kan seperti startup pada umumnya gitu. Yang penting dapur ngebul dulu. Benar. Habis itu pelan-pelan baru kita mikirin ekspansi. Tapi ada ini nggak ya? Ada kesulitan. Tapi waktu lu pertama kali ngebikin dokter mobil, lu udah ada visi gitu. Ini bakalan gue bikin sebanyak mungkin gitu. Jadi 2015 tuh gue udah sounding nih ke teman-teman dekat gitu. Gue mau bikin 100 cabang. Sampai akhirnya 9 tahun baru jadi 35 cabang. 2/3 lagi berarti, tenang aja. 2/3 lagi. Tapi teman-teman lu nganggapnya kayak wah gila lu. Jok ya. Kemarin ya. Oke. Nah, berarti kalau yang gue tangkep dari lu selesai kuliah sampai lu dokter mobil ini bisa dibilang kebetulan transisinya dari seorang IT staff sampai bikin sendiri dokter. Jadi kebanyakan orang kan mikir kan bisnis itu mesti berhubungan sama dia punya passion ya. Benar. Tapi kalau gua sih enggak sih. Menurut gua bisnis itu berdasarkan permintaan market aja. Jadi kalau marketnya ada permintaan itu ya kenapa kita nggak belajar gitu. Jadi nggak melulu lu mau bisnis sesuai dengan passionnya lu. Karena ujung-ujungnya apa? Yang sesuai sama passionnya lu tuh ya kadang-kadang profitnya kurang nendang gitu loh, Rey. Nggak salah lu ngomong kayak gitu, nggak salah. Berarti lu ngadepin respon dari masyarakat yang memang kepengen sebuah bengkel gitu ya untuk mobil-mobilnya mereka gitu ya. Enggak juga sih, Rey. Responnya apa? Pada waktu 2015 itu kan kalau kita riset bisnis bengkel, pada umumnya tuh bengkel-bengkel tuh selalu menekan supplier, Rey.
Jadi kalau misalnya dia buka bengkel, ketika ada sales datang, supplier datang, yang di kepala mereka tuh selalu compare. Gue dapat barang ini harga segini, lu bisa lebih murah lagi nggak? Itu udah umum banget tuh loh. Jadi termasuk lu, karena lu kan nyuplai barang ke bengkel-bengkel itu. Dulu kan? Iya. Nah, akibatnya apa? Bengkel tuh mengalahkan segala cara untuk menurunkan cost. Pada waktu tahun 2015 ya. Nah, gua bengkel kecil, nggak ada basic background bengkel, jual treatment harganya 2 kali lipat. Tapi gua fokusnya kepada quality. Oke. Kalau orang fokus kepada kualitas, ketika dites ke mobil mereka dan mereka ngerasa wow hasilnya beda, mereka akan bayar gitu loh. Jadi nggak semua customer itu mau masuk ke bengkel-bengkel yang harganya murah. Nggak selalu murah, itu nggak selalu yang jadi pilihan itu ya, orang-orang yang si pemilik mobil ya. Oke. Nah, kalau misalnya lu boleh jelasin dokter mobil tuh apa sih? Terus service apa aja gitu yang ditawarkan gitu sama dokter mobil? Dokter mobil itu salah satu dari bisnis kita. Kita kebetulan ada bisnis lain juga yang berhubungan dengan otomotif. Jadi dokter mobil itu spesialis engine sama AC maintenance. Engine sama AC maintenance. Ya, karena yang dirasakan sama pemilik mobil, Ray, kalau mereka lagi nyetir itu yang gak enak tuh dua. Pertama, kalau dia mau nyalip atau kalau dia mau nanjak, tenaganya nggak ada. Iya. Terus kalau misalnya dia ibaratnya lagi nyetir pagi hari, siang hari panas-panas, AC-nya nggak nyala. Bener-bener itu yang paling painful sih kalau misalnya kita lagi nyetir. Wah itu udah gampang. Oke, jadi engine sama AC ya. Iya. Oke. Fokusnya kenapa di dua itu dulu? Karena pada waktu itu kita kepengen nggak seperti kayak bengkel-bengkel lainnya. Jadi kalau misalnya Ray lihat bengkel di dekat rumahnya Ray kan bengkelnya rata-rata kan tempatnya gede-gede. Semua jasa dimainin dari kaki-kaki, dari mesin, dari ban, dari ibaratnya semuanya lah pokoknya dimainin. Akibatnya apa? Mereka susah untuk duplikasi. Jadi pada waktu itu tuh kita berpikir gimana caranya bisnis kita ini seperti kayak McD atau KFC gitu. Jadi kita memilih untuk spesialis. Jadi kita nggak mau kayak bengkel-bengkel lainnya semuanya ada. Dan ketika ada mekanik yang resign, mereka bingung gitu loh. Oke. Cara dia nge-tackle permintaan misalnya yang kaki-kakinya itu kayak gitu ya. Oke. Makanya lu fokus di AC sama di engine-nya ya, di mesinnya ya. Betul. Kayak gitu ya. Oke. Nah, katanya emang servisnya mahal. Servis kita sih ibaratnya kalau dibilang mahal tuh relatif ya, Ray. Karena kita kan mainnya kepada kualitas. Dan produk-produk dengan kualitas bagus itu kan ada harganya gitu loh. Benar. Nah, kalau misalnya ada orang bilang mahal, itu servis kita kan harganya sekitar 1 jutaan. Sekarang kan harga mobil kan sekitar 200-300 juta ya kita ngomong ya. 1 juta kan itu kan 1% dari harga dia beli mobil gitu loh. Mungkin di bawah 1% gitu loh. Jadi menurut gua sih ya wajar kompetitif ya. lah. Ya kompetitif ya. Oke. Nah, gue pengen balik lagi nih sedikit tentang cara lu ngembangin dari yang tadinya satu bengkel kecil di Gading gitu kan, sekarang sampai udah 35 bengkel nih. Gimana caranya sih? Dari cabang pertama, kalau lu mau bikin cabang kedua, itu bisa dibilang stres lu tuh kali 2, betul nggak? Oke. Kalau misalnya cabang pertama sistemnya belum beres, misalnya 1 bulan tuh ada sekitar 20-30 masalah. Lu buka cabang kedua, artinya apa? 1 bulan tuh ada 40-60 masalah. Benar. Nah, bikin kepala lu tuh kayak dikeramasin tiap hari gitu. Iya, ngerti. Oke, jadi caranya ibaratnya kebanyakan tuh teman-teman di luar sana kan misalnya mereka punya bisnis. Contoh lah ibaratnya kuliner. Dan itu rame banget kan. Dan gak lama kemudian yang di kepala mereka tuh apa? Gue mau franchise kan. Padahal sistemnya belum kuat, marketingnya belum oke, brandingnya belum nampol. Dan apalagi kualitasnya itu kan belum dikontrol dengan baik gitu. Kita yang terjadi itu juga sama gitu loh. Jadi pada waktu kita buka cabang kedua itu problem yang cabang pertama tuh belum beres. Sampai akhirnya tuh kita stres, Ray. Oke. Nah, karena pada waktu itu gua umurnya masih 30-an lah gitu loh. 31. Early 30 gitu ya. Gue mikirnya simple gitu loh. Nggak apa-apa lah, iseng buka cabang yang ketiga lagi. Karena cabang yang ketiga kan dibuka kan dari profit cabang pertama, ditambah profit cabang kedua, bisa buka cabang yang ketiga. Akibatnya apa? Tambah pusing, Ray. Itu gara-gara sistemnya belum beres tuh waktu itu? Sistemnya belum beres, trainingnya belum beres, controllingnya juga belum beres. Akibatnya apa? Kita modal nekat.
Dan teman-teman UKM di luar sana kan rata-rata seperti itu. Karena kalau mereka nggak nyemplung, mereka nggak akan belajar. Nggak bakalan tahu masalahnya di mana ya. Iya. Tapi sering waktu ya, setiap pengusaha itu kan bisa dibilang punya jalan ninja. Kalau emang dia ibaratnya nggak bisa mencapai jalan ninjanya dia, usahanya nggak akan lebih dari 5 tahun. Bener sih. Udah mesti harus kreatif banget sih gimana caranya, cara figuring out. Ya pasti ada masa-masanya yang pusing-pusing banget ya. Dan itu 3 cabang pertama itu masa-masa lu paling pusing tuh berarti pasti. Enggak juga ada lagi. Karena seiring waktu, Riz, lu mau cabang 5, mau cabang 10, mau cabang 30, pusingnya sama. Cuma gitu. Pusingnya berulang. Tapi ketika satu pusing itu sudah ada solusinya, lu tinggal aplikasi aja solusinya ke masalah yang sama gitu loh. Oke. Contoh kayak misalnya gue buka cabang yang ketiga. Oke. Yang di kepala kita kan pikir kan, ini tembus 100 juta pertamanya kapan gitu loh. Jadi yang kita fokusin apa? 1 tahun pertama tuh nggak lain nggak bukan ya marketing. Kita push terus marketingnya gitu loh. Sampai kapan? Sampai omsetnya bagus gitu loh. Dan syukur-syukurlah. Kadang-kadang kan kita mesti percaya akan namanya hoki ya. Karena misalnya kagak ada hoki juga ya. Cuma juga. Lu mau kerja keras juga hasilnya nggak ada. Tapi sering waktu ketika marketingnya udah jalan. Dan yang lu perlu perhatikan adalah operation. Nah ketika operationnya udah jalan juga, yang lu perhatikan adalah tim. Jadi balik-balik tuh bisnis itu kan continuous improvement. Bukan sekali lu bikin bisnis udah nggak ada dilepas aja gitu ya. Itu nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa kayak gitu ya. Jadi makanya salah satu yang gue tangkap nih cara lu ngembangin dari 1 sampai 35 sekarang itu adalah continuous improvement. Continuous improvement. Oke. Berarti sekarang kalau misalnya dari 35 ke 60 nih pusingnya sama nih bakalannya. Pusingnya sama. Cuma sekarang udah nggak terlalu pusing sih, Rey. Karena lu udah tahu lah cara mainnya gimana gitu ya. Kalau lu lihat kita punya sistem itu kalau di print ya, tebelnya setinggi inilah. Itu sistem buat? Sistem buat operasional gitu. Semuanya, operasional, marketing, perekrutan, semua. Jadi tebel banget. Oke. Nah, di cara lu milih kan kalau namanya bisnis bengkel nih sepengetahuan gue kan tergantung banget ya dengan namanya lokasi yang bagus gitu ya. Biasanya apa sih yang dilihat dari suatu tempat gitu? Misalkan gue tahu kan ada satu di Gading Serpong gitu kan. Nah, kenapa lu milih di spot di situ gitu? Sebenarnya spot di Gading Serpong tuh nggak strategis, Rey. Kalau menurut gue. Karena itu bukan jalan boulevard. Tapi gue tiap hari lewat situ. Tapi kan itu kan ibarat jalan yang second. Iya benar sih. Second boulevard. Oke. Jadi pertama kali kita buka cabang itu kita selalu berpikir untuk sewa. Kenapa nggak beli gitu loh? Bukannya kita sekarang kondisinya nggak bisa beli ya. Karena pada waktu lu sewa, ketika bisnis tempatnya kurang oke, lu tinggal pindahkan. Benar. Tapi ketika lu udah beli tempatnya nggak oke, itu zonk lo. Udah nggak bisa kemana-mana. Belum tentu lu jual lagi bisa kan. Dan pemilihan tempat pun kita perhatikan, Rey. Benar. Kalau misalnya kebanyakan orang kan berpikir kan, gue mau buka bengkel mobil nih, otomatis tempatnya mesti gede. Tempat gede kan 700 meter kita ambil contoh ya di Gading Serpong. Itu kan sewanya sekitar 300 sampai 500 juta per tahun. Tapi kita kalau lebih pinter kita pilih tempat yang enggak terlalu strategis, sama harganya enggak terlalu mahal. Dan itu kan bisa dibilang kita nggak bertaruh terlalu banyak dari investasi sewa tempat. Karena itu bukan bisnis utama lu ya. At the end of the day itu bukan bisnis utama lu tuh. Namanya punya aset itu gitu kan. Karena bisnis utama lu itu lebih di bengkel mobil itu sendiri gitu. Oke. Nah, bisnis kan bisa dibilang menghasilkan cash flow kan. Cash flow harian itu kan bisa dibilang kan darah sebagai kita sebagai entrepreneur kan. Kalau darahnya nggak ada ya cash flow-nya mati. Meskipun ada profit ya. Betul. Nah, jadi selain pemilihan tempat kita juga perhatikan populasi, Rey. Jadi kalau misalnya belakangan kan dulu kalau gua nggak salah ya pada tahun 2018. Gua ada beli tempat itu di daerah Cilengsi. Cilengsi di arah Cibubur. Oke. Gue mau beli tempat. Gue udah DP tuh 50 juta tuh, Rey. Pada waktu itu. Dan ternyata 600 meter, 700 meter harganya 1,5 M, Rey. Wah, gue gelap mata tuh. Karena di Kelapa Gading satu ruko aja harganya sekitar 5 M, 5,5 M, 6 M gitu loh. Jadi gue pikir 600-700 meter, 1,5 M, sudahlah gue DP 50 juta. Kemudian gue appraisal bank. Nah pada waktu gue appraisal bank, gue kaget gitu loh. Tau nggak appraisal bank berapa, Rey? Nggak tahu. 900 juta.
Buset, jauh banget, hampir setengah ya. Iya, jadi pada waktu gue terima appraisal bank itu kan gue lumayan kaget ya. Iya. Yang di kepala gue pilihannya 2, lanjutin atau DP-nya angusin. DP-nya angus, iya. Saat itu gue memilih DP-nya gue angusin. Kenapa? Karena jalan di depan tempat itu masih rusak gitu loh. Dan seiring waktu Ray, baru berapa bulan ini lah, 2 bulan 3 bulan terakhir ini gue main lagi ke sana gitu loh. Oke, ternyata gue juga masih kaget gitu loh. Banyak ruko udah jadi, tapi masih sepi. Nah, jadi untuk populasi itu kita benar-benar perhatikan. Jadi kalau dalam memilih tempat itu, gue tuh sedikit detail ya. Oke, contohnya ibaratnya gue mau buka tempat di Serpong, itu gue cari dulu perumahan-perumahan sana itu yang kelas menengah, kelas atas sama kelas bawahnya. Kemudian gue masuk ke dalam perumahan itu, gue bilang ke satpamnya, Pak. Permisi, gue mau beli rumah gitu loh, contohnya gitu loh. Jadi gue lihat dulu satu rumah itu mobilnya ada parkiran berapa gitu loh. I see, oke. Nah, dari sana gue bisa dapat data. Oh ternyata populasinya udah padat ya. Oke lah kita buka bengkel di sini gitu. Oke. Tapi di dalam satu area itu lu memungkinkan nggak sih untuk ada 2 dokter mobil di situ? Kalau misal kita ngeliat populasinya tuh lumayan gede ya. Nah sekarang di Kelapa Gading tuh gue ada 4 bengkel. Ray. Oh di Kelapa Gading ada 4 ya? Oh ya oke. Berarti gue kurang research arah kayaknya ke situ. Iya. Karena udah padat di situ ya. Jadi di Kelapa Gading itu kalau kita lihat ibaratnya pemain lain bengkel yang jual aki mobil itu kan dia ada sekitar 3 tempat ya kalau gue nggak salah ya. Nah, ternyata di Kelapa Gading itu gue buka 2 dokter mobil, 1 transmisi, 1 Raspro, dan Kelapa Gading dokter mobil lagi, ibaratnya ada 3 di sana. 3 juga di sana. Ternyata rame terus. Oke. Jadi syaratnya kalau misalnya lu mau tambah cabang di satu tempat itu syaratnya ada. Jadi 1 cabang pertama itu omsetnya udah mesti maksimal dulu. Oke. Misalnya gue targetin 1 cabang itu omsetnya 500 lah gitu loh. Kalau cabang itu udah omsetnya 500 ke atas terus, artinya apa? Lu boleh tambah cabang di dekat sana lagi gitu. Oh, kalau dia udah mulai ngelewatin 500 itu gitu. Yes. Dan kayaknya udah mulai banyak yang biasanya kan kalau bengkel mobil kalau misalnya rame malas nih ke bengkel gitu kan. Itu tanda-tanda tuh untuk lu ngebuka lagi. Dan itu kejadian di Gading berarti. Kejadian. Oke. Makanya di Gading itu dokter mobil ada 3. Oh, 3. Oke. Nah, dari lu ngebuka cabang-cabang yang baru itu modalnya dari mana sih kok? Jadi seiring waktu ketika lu udah ngerti, misalnya cabang pertama 1 bulan net profitnya berapa, cabang kedua net profitnya berapa, nanti kan kita bisa bikin hitung-hitungannya Ray. Jadi lu bisa buka 1 cabang dalam waktu 6 bulan, dari semua bengkel ini profitnya lu buka lagi seperti itu. Oke. Jadi banyak entrepreneur itu terjebak 3 tahun pertama tuh di gaya hidup. Gimana tuh contohnya kok? Biasanya mereka tuh ibaratnya punya mindset atau problem di masa lalu. Contoh kalau misalnya ada entrepreneur pada waktu dia SMA atau kuliah, pada waktu dia lagi deketin cewek, terus ceweknya bilang, kok lu naik motor mulu, kapan lu punya mobil gitu. Nah, jadi di kepalanya dia pada waktu dia punya bisnis, gua begitu pegang duit, gua mau beli mobil gitu loh. Oh, mobil yang bagus lagi, mobil Eropa gitu ya. Oke. Dan itu kejadian sering tuh berarti. Itu yang menunda mereka punya dream gitu loh. Nah, pada waktu itu gua sama partner gua tuh komit banget, benar-benar komit. Pokoknya kita hidup prihatin. Bahkan sampai sekarang sih, Re. Bukannya nggak bisa kan, tapi kan. Jadi seiring waktu, ketika lu udah pegang duit ya, lu mau beli apapun bisa, lu nggak kepengen gitu loh. Bener. Lu nggak kepengen gitu. Kayak udah lewat aja gitu masanya gitu ya. Gue pengen beli mobil-mobil yang aneh-aneh gitu. Iya. Bahkan gue beli mobil, 1 hari aja udah bosen Ray. Udah nih gini doang nih mobilnya gitu ya. Iya. Jadi ibaratnya orang-orang yang sudah lumayan mapan, mereka mau beli bisa, tapi mereka nggak mau gitu. Karena bagi mereka ya gue mau tunjukin kepada siapa lagi gitu loh. Udah lewat gitu maksudnya. Oke. Jadi itu yang dijadikan sebagai apa? Biasanya itu jadi suatu hambatan nih untuk entrepreneur untuk ngembangin bisnisnya di mereka ya, kejebak di gaya hidup ya. Putarannya udah di situ aja gitu jadinya. Oke. Jadi modal ekspansi lu nih bener-bener pure dari profit. Bengkel-bengkel sebelumnya ya. Nggak ada ngambil investor gitu. Kita sampai sekarang ya 9 tahun ya, itu benar-benar bootstrap, nggak ada investor satupun termasuk utang bank. Nggak ada utang bank juga? Nggak ada utang bank. Wah cakep. Jadi enak dong, tinggal dividen aja gitu ya tiap tahunnya. Kita ibaratnya buka ke bisnis yang lain gitu loh. Jadi kita buka perusahaan yang lain, kita develop lagi. Karena balik-balik lagi ya,
kita punya goal ini cukup gede, Ray. Kita mau bikin otomotif ekosistem. Oke. Kalau misalnya teman-teman lihat dokter mobil ada 35 cabang, tapi teman-teman juga sebagian sudah ada yang tahu. Kita punya bisnis namanya Raspro. Raspro ya. Itu ada sekitar 7 cabang. Kita ada transmisi, itu ada 1 cabang. Nah, bulan depan ini kita mau buka 1 lagi di Surabaya. Terus kita punya hybrid dan EV. Bengkelnya spesialis untuk EV ya. Oke. Nah, ini nih yang seru nih bakalan gue coba ngobrolin ya. Nah, menurut lo nih perkembangan industri otomotif tuh gimana nih dengan adanya mobil listrik yang masuk? Tadi kita sempat ngomongin tentang EV ya kan. Gimana ya? Gue bilang bukan ancaman tapi efeknya ke bengkel lu yang konvensional tuh bakalan kayak gimana, bro? Di Indonesia nih nggak seperti Singapura, bro. Jadi kalau Singapura kan mobil ada umurnya. Itu mesti dipotong atau mesti dihancurkan. Betul nggak? Kalau lu nggak mau hancurin, ibaratnya mobilnya, legend banget lah gitu lah. Itu kan lu mesti bayar uang yang lumayan mahal gitu loh. Contoh ibaratnya mobil klasik banget lah. Itu kan lu mesti bayar uang yang lumayan mahal. Nah, kalau di Indonesia ini bisa dibilang tren dari mobil biasa menuju ke mobil listrik itu masih 15 sampai 25 tahun lagi. In terms of sebenarnya adopsinya. EV itu bukan future. Yang future itu adalah mobil hidrogen. Wah, hidrogen. Baru lagi nih. Jadi kalau misalnya orang berpikir EV adalah future, bukan gitu loh. Tapi kan dari sisi kita mau bikin otomotif ekosistem. Jadi perawatan mobil konvensional, perawatan mobil hybrid, perawatan mobil EV, bahkan kita udah kepikiran konsep perawatan mobil hidrogen. Cuma kan mobilnya masih dikit banget ya. Udah ada emang? Di Indonesia baru ada 1-2. Toyota dari brand Toyota sama dari brand BM. Oh wow, oke. Udah ada tapi udah ada. Oke. 1-2 gitu. Tapi artinya mobil listrik ini menurut lo adopsinya bakalan gede nggak sih di Indonesia? Kalau menurut gua nggak bisa maksimal seperti kayak di Cina. Kalau misalnya lu pergi ke Cina, ke Shenzhen lah kita ngomong ya, ke Shenzhen, Guangzhou gitu. Kalau Shenzhen sih gua kayaknya ya udah ngelihat itu sekitar 80% sampai 90% itu mobil listrik semua ya. Karena di sana itu bisa dibilang kan produksi mobil listrik. Kalau orang Indonesia bangga pakai Tesla, di Shenzhen itu kayak mobil biasa, Re. Tesla di sana tuh cuma 400 jutaan. Nggak mahal. Nggak mahal, benar. Pabriknya di Cina gitu loh. Dan harga mobil-mobil yang ada di Indonesia yang harganya menurut gua sih cukup tinggi ya untuk mobil listriknya. Itu kan di sana cuma setengah harga. Jadi kalau misalnya lu tinggal di Shenzhen, itu possible banget untuk ibaratnya mobil listrik adalah future gitu loh. Tapi kalau di Indonesia kan infrastrukturnya itu bisa dibilang balik lagi ke infrastruktur. PR banget, Ray. Balik lagi ke infrastrukturnya kan ya jadinya ya. Karena mungkin salah satu yang sulit tuh kalau misalnya kita mau bawa mobil itu jalan keluar itu kan ada yang agak ada rasa deg-degan juga gitu kan. Biasanya kalau misalnya mobil bensin ya di jalan tol semuanya banyak SPBU kayak gitu kan. Nah ini artinya tuh masalahnya masih di infrastruktur di Indonesia. Oke. Dan lagi bukan hanya di infrastruktur ya kalau menurut gue ya. Karena regulasi dari pemerintah itu juga penting banget sih. Contoh lah, mungkin lu pernah dengar case kan 6 bulan terakhir gitu loh. Ada mobil baru di launching harganya 600 juta, berapa bulan kemudian 1-2 bulan kemudian turun 150 juta. Yang bener loh, mobil listrik tuh? Iya. Gue gak pernah denger sih. Dari brand MG. Pertama kali launching 600 jutaan, kemudian jadi 450. Turun lagi 150 juta. Dalam waktu 2 bulan, 3 bulan loh. Wah gila. Jadi regulasi pemerintah pun ngaruh banget di kebijakan mobil listrik gitu. Jadi kalau misalnya menurut gua Indonesia itu nanti akan mix, nggak mungkin lah mobil konvensional akan tutup. Karena beberapa pabrikan yang produksi mobil, contoh kayak Ford itu udah bilang kita nggak akan produksi mobil listrik. Kayak produsen Jepang juga kan mereka masih belum ada full EV ya. Sebenarnya kalau di Jepangnya sendiri, lu lihat EV itu udah biasa gitu loh. Karena di Jepang kan nggak macet seperti kita gitu loh. Tapi kalau misalnya kita pakai brand mobil Cina, terus jalanan juga macet, kita kan lumayan deg-degser gitu. Sampai nggak di rumah? Iya. Oke, masih ada ketakutan di situ juga ya untuk pengendaranya ya. Nah artinya berarti bisnis dokter mobil akan terus berkembang sesuai terus, zaman gitu. Iya. Oke. Tapi lu udah mulai bikin bengkel khusus EV nih? Udah. Apa tuh kenapa ininya?
alasan dibalik itu kenapa? Jadi kebanyakan orang kan nggak kepikiran kan buka bengkel khusus hybrid dan EV. Yeah. Karena mereka pikir wah Innova baru rame ini 1 tahun terakhir. 2023 itu penjualan Innova Zenix yang hybrid itu 50.000. 50.000 unit. 50.000 unit gitu loh. Jadi di kepala mereka kapan? Kalau gue mau bikin bengkel khusus hybrid dan EV itu 4 tahun 5 tahun lagi saat mobil-mobil Innova itu mulai problem gitu loh. Tapi gue mau bikinnya tahun ini. Akhirnya Januari kan kita launching kan bengkel khusus hybrid sama EV. Mereka tuh lupa karena dulu mobil hybrid itu kan udah banyak. Benar. Dimulai dari Prius, dimulai dari Camry, Altis dan lain-lain gitu loh. Jadi mereka ini butuh bengkel spesialis. Jadi sambil gua nunggu momen Innova itu datang, gua R&D dulu, Ray. Oh, jadi lu sebenarnya nargetinnya tuh bukan si Zenix-nya, si pemilik Zenix, tapi lu lebih nargetin yang punya Prius, punya Camry hybrid kayak gitu, yang udah tahun-tahun berapa tahun yang lalu gitu. Oh, gitu. Iya. Karena kalau misalnya ini bocoran sedikit ya. Boleh dong. Banyak orang di luar itu kurang tahu, kok mereka pakai Camry, kok 3 tahun baterainya udah problem ya, kok 4 tahun sudah problem ya, sedangkan mereka pakai Prius kok bisa sampai 7 tahun 8 tahun ya. Nah sistem sirkulasi udara Prius tuh lebih baik dibanding Camry. Gitu, oke. Iya, nah itu kan ibaratnya kita perlu riset dulu. Kalau misalnya kita mau buka bengkel hybrid EV setelah Innovanya rame problem, kita udah ketinggalan 3-4 tahun. Iya, benar. Oke. Tapi yang gue denger kayaknya dari podcastnya Domo juga nih kayaknya. Gue inget kayak trouble-nya mobil EV itu juga di sisi spare part-nya, bener gak sih? Betul. Bener ya? Jadi bener gak? Kayaknya yang gue denger juga dari podcastnya Domo, kalau lu punya Tesla lu gak bisa benerin di sini? Kita di Malaysia sih kita ada partner ya, kita udah bisa benerin Tesla. Jadi beberapa spare part seperti Tesla kan di Malaysia kan sudah ada Tesla Authorized Dealer kan. Itu bisa kita beli di sana gitu loh. Oh, beli di sana. Iya, tapi kalau misalnya kita ibaratnya punya Tesla di Indonesia, itu lu nggak bisa beli spare partnya. Oh. Dari Malaysia lu kirim ke Indonesia kemudian lu pasang, lu nggak bisa gitu loh. Lu mesti kirim mobil ke Malaysia. Tesla lu 1 unit mesti lu kirim ke Malaysia. Mateng. Seperti itu gitu loh. Karena mereka benar-benar lock untuk supply after sales-nya di mereka lock banget. Oke. itu pas gue denger statement itu gue langsung kaget. Wah, gila, berarti mikir dong. Mikir. Karena gue jujur sebenarnya ada kepikiran next mobil nih. Kalau misalnya ada duit ya udah gue ganti ke EV lah gitu, karena udah sold lah, running cost-nya murah dan segala macam gitu. Jadi mungkin sold lah. Cuma pas gue denger dari situ, kok kayaknya gue mikir-mikir kalau nggak ada spare part sih berat juga ya. Nah, kebanyakan orang kan mau beli mobil EV ya. Ini gue perlu edukasi juga sih. Boleh. Lu punya podcast, mungkin nggak ada hubungannya gitu. Gak apa-apa, tapi it's okay ya. Kalau lu mau beli mobil EV, lu pastikan baterainya nggak akan meledak. Caranya? Karena kan problem terbesar dari pemilik mobil EV adalah ketika baterainya bermasalah, lu nggak bisa keluar, locknya otomatis gitu loh. Dan di Korea itu sudah banyak sih mobil-mobil EV. Gua nggak boleh sebut brandnya gitu loh. Udah banyak mobil-mobil EV yang terjadi problem, tiba-tiba keluar api dan apinya nggak bisa padam, Ray. Itu mobil. Iya. Jadi di Korea itu kalau misalnya ada mobil EV keluar api, itu ada mobil gede yang bawa bak gede di belakangnya, itu isinya air semua. Jadi mobil lu diangkat, ditaruh ke dalam bak itu, direndam gitu loh. Aneh juga ya. Nah, makanya gitu ya, sampai segitunya. Kita nggak boleh sembarangan beli mobil EV. Kalau gua paling khawatirnya itu. Oke. Makanya gua pilih mobil EV. Ini gua lagi beli juga sih mobil EV sih. Ibaratnya yang nggak bakal meledak gitu. Yang lu tahu lah, lu udah cari tahu nih yang udah paling oke lah gitu ya. Nanti di spill ya setelah ini. Mereknya apa? Oke. Nah, kok gua balik lagi nih ke bisnis dokter mobil lu gitu kan. Gua personally kalau misalnya namanya bengkel mobil tuh gue mesti bengkel yang gue percaya. Betul. Karena gue sering kali nih gue ke bengkel apa sih namanya, bengkel official ya, bengkel resmi. Yes. Bengkel resmi tuh selalu kayak gue nggak happy gitu loh. Kayak setelah pas gue masuk ke bengkelnya pasti ada aja yang mesti diganti. Terus tapi
berulang terus gitu kayak 3 bulan 4 bulan. Akhirnya tuh gue nggak percaya gitu loh. Jadi akhirnya gue kayak ngambil kesimpulan, oke, gue kalau mau ke bengkel mobil, gue maunya yang gue percaya gitu. Nah, cara lu untuk ngebangun trust itu dengan masyarakat banyak, dengan customer di 30 tempat ini kayak gimana sih kok caranya? Garansi uang kembali. Garansi uang kembali. Oh wow, oke. Jadi di tempat kita itu untuk servis AC nih. Kalau misalnya lu datang, kita ukur nih suhu lu berapa, misalnya 10 derajat. Setelah kita treatment berapa jadi 3 sampai 4 derajat. Dan setelah lu keluar dari bengkel, lu udah bayar semua, ternyata suhunya balik 10 derajat lagi, 13 derajat, lu kan nggak happy kan? Bener. Lu datang tempat kita, lu isi form, kita balikin duit lu 100%. I see. Jadi ada garansi duit kembali itu ya. Yes. Oke. Dan itu dan itu works ya untuk nge-build trust itu ya. Oke. Karena lu yakin dengan kualitas kerjaan lu gitu. Karena nama baik lebih penting daripada duit 1-2 juta. Iya benar. Karena lu bisnis for long run kan. Iya. Oke. Jadi ada garansi uang kembali gitu. Dan itu selalu lu selalu lu taruh di depan. Iya. Termasuk poster, tidak beres gratis. Oke. Jadi kita punya campaign itu kan pasti beres. Pasti beres ya. Tidak beres gratis gitu loh. Oke. Dan itu setiap ada customer masuk pertama kali dia selalu ngeliat itu. Pokoknya nggak beres gratis. Karena untuk bengkel itu permainannya terlalu banyak, Ray. Betul. Makanya gue suka edukasi juga ke teman-teman gue di sosial media ya. Sekarang ini lagi banyak banget bengkel kapitalis. Apa tuh bengkel kapitalis? Nah mungkin ini yang sering gue temuin nih sebelumnya nih kayaknya nih. Jadi contoh ibaratnya ada orang yang dulu bisnisnya bengkel AC, terus tiba-tiba mendadak jadi spesialis kaki-kaki. Padahal apa? Dia cuma beli mesin dari Cina, dia taruh di bengkel mereka, mekaniknya juga nggak tahu ngerti kaki-kaki apa enggak. Gara-gara mesin itu dia bilang dia tuh bengkel spesialis. Lu bayangin deh, ini lagi banyak nih, benar-benar lagi merugikan masyarakat gitu loh. Masa ngecek kaki-kaki aja seharga 250.000 gitu loh. Dan itu customer yang datang ke tempat kita tuh ratusan gitu, komplain gitu. Kok masa ini ngecek kaki-kaki harganya 250.000, penggantian spare partnya mahal, dan ketika dipasang pun hasilnya nggak beres gitu loh. Nah, kita dengar isu seperti ini kita tampung gitu loh. Akhirnya apa? Kita datengin mesin yang sama, tau nggak kita jual harga ceknya berapa? 49.000. Jadi ibaratnya kan jomplang banget kan. Dong, mereka 250.000 cuma buat ngecek doang gitu loh. Wah, lu dimusuhin berarti sama bengkel-bengkel yang kayak gitu. Udah biasa, Rey. Karena segala sesuatu itu kan bisa dibilang kan ada resikonya. Ada resiko, iya. Kita mau melindungi customer atau merugikan customer. Kalau misalnya gue diem aja dengan 35 unit bengkel gue ini, artinya apa? Gue mendiamkan masalah yang dihadapin dengan customer gitu. Iya. Ya soalnya kayak gue bengkel tuh salah satu yang cukup sensitif ya buat gue ya, karena gue jujur lah, gue kalau misalnya masalah mobil gue rada moyung lah, nggak ngerti apapun gitu. Gue pokoknya tahu beres AC dingin kayak lo bilang kan, AC dingin mobil nggak mogok udah gue aman gitu kan. Jadi kayaknya trust itu tuh yang penting banget sih untuk bengkel, karena kan kita nggak tahu nih apa yang dikerjain sama mekaniknya, garansinya kayak gimana. Nih kalau misalnya 2 bulan gue ada masalah lagi, gimana nih gitu loh kan. Jadinya tuh kayak gue selalu skeptik nih dengan bengkel mobil gitu. Dan yang paling pusing itu lo servis di bengkel A. Pada waktu lo servis dengan mekanik namanya si B. Tapi pada waktu lo komplain, mekanik si B itu ternyata freelance. Betul nggak? Iya. Dan pada waktu lo komplain ternyata spare partnya itu KW. Bukan original. Kok itu kalau misalnya gue tahu itu KW, kalau misalnya gue nggak tahu, ya udah, pasrah lo. Nah makanya bengkel kapitalis itu lagi banyak banget sekarang. Kenapa? Karena sekarang persaingannya itu udah semakin sulit, Ray. Mungkin kalau lo denger kayak di online ya. Gue itu, Ray, bisa dibilang berapa bulan lalu, gue tuh 10 hari di Cina gitu loh. 10 hari kalau gue nggak salah di Cina. Itu gue ke pabrik, gue ibaratnya ke tempat-tempat distributor. Gue cari produk. Terus begitu gue compare, harganya misalnya 50.000. Oke, modalnya gue. Lu bayangin gue cek Shopee, gue cek marketplace lain, ada yang jual 48.000, Ray. Gimana caranya? Gue juga nggak ngerti gitu loh. Gue beli 50.000 dari dia, belum ongkos kirimnya kan. Terus margin gue berapa gitu loh? Ini jual harga 48.000 harga modal. Jadi di Cina pun sekarang lagi ada ibaratnya penipuan kualitas. Fotonya sama tapi kualitasnya dikurangin dari beratnya, foto ibaratnya warnanya gitu. Nah ini terjadi di Indonesia juga.
Jadi bisnis di bengkel tuh lagi tidak baik-baik saja. Makanya isu bengkel kapitalis ini kita angkat supaya masyarakat itu ngerti gitu loh. Ya, ada yang kayak gitu ya. Iya. Karena logikanya, lu mau ngecek kaki-kaki seharga 250.000, apa bedanya mobil itu diam lu goyang-goyangin aja pada waktu kayak lu ngisi bensin, betul nggak? Iya benar. Kan kedengeran kan bunyinya dari mana kan? Ya kan? Jadi otak orang itu mesti kita kasih tahu, oh cara yang benar tuh seperti ini gitu loh. Dengan adanya dokter mobil pemeriksaan seharga 49.000, maka yang lain kan mesti ngikut Kita kan memprotek customer gitu loh. Iya. Benar sih, itu yang benar-benar dibutuhin sih, terutama kayak customer kayak gue yang benar-benar aduh gue nggak ngerti deh, udah gue percaya aja deh sama lu deh. Gitu loh ya kan. Oke. Nah gue pengen balik lagi ke tadi cerita lu tentang lu punya bengkel di Malaysia nih. Ya kan, bengkel di Malaysia. Satu, kenapa lu pilih Malaysia? Karena Malaysia itu paling dekat dari Jakarta. Dan bahasanya ada kemiripan gitu loh. Oke. Tipe customernya sama? Enggak. Kalau di Indonesia tuh kebetulan kan lu kan bisnisnya kan software, accounting. Jadi lu tau lah data UMKM itu seperti apa. Kalau kita lihat data ya, big company, kalau gue bilang company yang udah ratusan M bahkan T gitu, itu ada 5.000 Tapi di bawahnya, itu kalau gue sebut itu sebagai new king lah, ibaratnya raja baru lah. Itu ada 45.000 company. Tapi di bawahnya lagi ada 64 juta UMKM. Kebayang nggak lu? 5.000, 45.000, 64 juta. Itu kan selisihnya kan jauh banget kan? Iya. Nah kalau di Malaysia, kelas menengahnya itu banyak banget. Oh justru gendut di tengahnya gitu jadinya ya? Jadi tengah sama bawah itu nggak beda terlalu jauh gitu. Oke. Jadi itu makanya jadi salah satu market yang kelihatannya akan cukup menguntungkan gitu ya untuk bengkel mobil ya. Iya. Dan bisa dibilang selain itu di sana kan harga bahan bakarnya kan setengah dari Indonesia. Kalau misalnya kita di sini beli 1 liternya 16.000, 15.000, di sana cuma 7.500 Jadi mereka masih pakai mobil lumayan banyak berarti di sana. Jadi mereka itu bisa dibilang nggak kepengen beli motor, ya udah beli mobil aja gitu loh. Iya, karena bensinnya murah banget dan kita pun ibaratnya ngelihat wah murah banget ya. Kalau lu di Indonesia, lu mau pakai S-Class second, pasti kan lu mikir kan. Pikiran apa nih gue mesti bayar bensinnya tiap bulan nih, gitu ya. Kita di sana beli S-Class second. Jadi ibaratnya bensinnya kan murah banget. Jadi kita tutup mata lah. Ibaratnya ya paling berapa sih gitu. Oke. Tapi dari tipe customernya tadi kan dari sisi ininya ya, dari sisi apa namanya socio-economicsnya gitu ya. Kalau misalnya dari sisi kayak behaviornya gitu, mereka di sana mirip sama kita. Mirip. Karena di sana nasi lemak, di sini nasi uduk. Sama-sama pakai rendang lagi. Iya. Jadi tipe customernya itu mirip banget. Tapi yang bedanya di sana kan multi culture ya. Dan problemnya pun sebenarnya wah itu jauh banget sih. Kalau dibilang masih pusing nggak dengan Malaysia? Masih pusing. Masih pusing karena masih prototipe kan. Udah berapa lama yang Malaysia? Dari bulan 9 mungkin sekitar 8 bulan lah ya. gitu loh. Masih pusing. Masih prototipe. Oke. Nah, lu di situ ada partner lagi atau ada partner yang ngeran di Malaysia gitu ya? Karena kita sebagai orang Indonesia nggak bisa punya 51%. Kita bisanya 49%. Oke. 51-nya mesti dari orang Malaysia ya? Iya, karena di sana kan bisa dibilang mesti bikin company-nya, surat-surat dan lain-lain, rekening bank itu kan mesti orang sana. Oke. Jadi yang lu transfer ke sana tuh apa? Transfer knowledge atau ada lu bawa kirim mesin ke sana atau kirim orang ke sana? Semua kita bawa termasuk sistemnya gitu loh. Oke. Tapi yang kita lagi kendala itu dari people. People. Karena di sana kan bisa dibilang kita nggak bisa kirim mekanik kita kemudian bikin izin untuk kerja 1 tahun gitu loh. Itu nggak bisa gitu loh. Jadi kita mesti hire orang local people dan kita training mereka. Nah proses training ini kan butuh waktu. Iya. Nggak bisa langsung up and go gitu langsung. Iya. Karena sering waktu sekarang kan Gen Z kan lagi tumbuh banget kan. Coba lu tanya teman-teman lu deh yang umur di bawah 25 tahun, mau nggak mereka kerja sebagai mekanik mobil? Pasti minim banget Jarang ya. Bagi mereka kerjaan mekanik mobil tuh nggak kelihatan elegan gitu loh. Iya. Blue collar banget gitu. Iya. Ada masalah kayak gitu berarti. Jadi generasi di Malaysia tuh yang muda-muda tuh nggak mau ibaratnya jadi mekanik mobil. I see.
Mereka lebih proud ibaratnya driver makanan, supir online gitu. Mereka lebih proud seperti itu. Oke, that's interesting. Karena mekanik mobil tuh ada 3 yang bikin pusing. Pertama itu kan danger. Ya. Mereka udah ketakutan dulu. Iya. Kedua itu kan pusing. Jenis mobil kan banyak beda-beda lagi. Ketiga itu kotor. Jadi mereka nggak mau kerjaan yang berhubungan dengan mekanik mobil. Oke. Yeah, very interesting. Oke. Nah, ini di yang dengar kita kan juga mungkin ada yang sekarang ini lagi apa sih istilahnya kerja gitu ya, lagi kerja sama orang dan tapi mereka di berapa tahun ke depan nih mereka ada punya visi mereka pengen buka bisnis gitu. Nah, kalau misalnya mereka buka bisnis di industri otomotif nih, apa nih yang sarannya untuk nentuin strateginya nih gitu? Kalau dibilang jujur ya, jangan masuk otomotif. Bener. Oke. Kalau misalnya gua disuruh ulang lagi, gua nggak akan masuk otomotif. Oke. Karena tingkat kesulitannya tuh tinggi banget, Ya. Tinggi banget. Jadi lu lawan sama orang-orang yang dulunya mekanik, kemudian buka bengkel, di mana harga mereka pun kompetitif banget. Ya. Dan mereka pun ibaratnya nggak pusing, mereka bisa kerjain mobil customer. Walaupun nggak ada customer gitu loh. Oke, jadi saran gua kalau misalnya ada orang yang saat ini kerja, kemudian mau buka bisnis, bukalah bisnis yang marketnya itu emang bagus dan harganya itu nggak banding-bandingan. Nggak ngikut di price war-nya gitu ya. Dan itu yang sekarang terjadi di industri otomotif yang bengkel gitu ya. Oke. Jadi di luar itu banyak banget bisnis yang harganya nggak banding-bandingan. Tapi kebanyakan orang kan mau buka bisnis. Contoh, misalnya lu buka kuliner. Gue temen lu nih, kita ngobrol, sering main bareng. Gue liat lu kuliner, lu bisa, masa gue nggak bisa sih? Jadi di kepala gue apa? Gue mau bikin kuliner. Padahal kalau lu lihat di luar, itu kan bisa dibilang banyak sekali bisnis yang terbebas dari price war. Jadi saran lu jangan cari bisnis yang involve di price war ini gitu ya. Oke. Karena ujung-ujungnya ya sekarang kalau lu nggak bikin branding lu brand dari merek lu pakai merek orang ya ujungnya ya price war. Make sense. Oke. Nah, ini masih dalam rangka kita ngomongin mau buka bisnis gitu kan. Nah, lu kan bisnis punya partner nih. Menurut lu penting nggak sih untuk punya partner nih dalam bisnis? Dulu di awal itu gue nggak percaya sama partner ya. Beneran. Iya. Gue tuh nggak percaya sama partner gitu loh. Kenapa? Ujung-ujungnya kan lu pilih partner. Kebanyakan lu lihat dari sekitar lu. Bener. Oke. Dari teman yang lu sering main atau saudara lu atau ibaratnya sepupunya lu. Iya. Yang udah lu kenal duluan lah gitu ya. Ujung-ujungnya apa? Kompetensinya nggak ada. Dan akhirnya apa? Berantem kan. Iya. Nah, dulu pun bisa dibilang gue ada partneran juga. Akhirnya apa? Putus. Akhirnya jalan masing-masing gitu. Jadi setiap entrepreneur itu akan melewati jalan ninja. Oke, jalan ninja tuh lu nggak bisa hindari gitu loh. Kalau sekarang lu punya partner, lu lihat juga dia punya visi misi yang jauh nggak ke depan gitu loh. Karena dulu gue punya partner dan dia ibaratnya goalnya udah achieve nih. Kita misalnya pengen goal omset 500 juta sebulan dan itu udah achieve. Dan ternyata bagi dia udah cukup, Jadi nggak mau lebih gitu. Lebih lagi gitu loh. Jadi ada profit ya udah lu bayar dividen aja lah, nggak usah diputar lagi gitu untuk bengkel baru gitu. Dan dia masuk ke zona nyaman. Oke. Jadi ibaratnya memilih partner itu bisa dibilang nggak ada hukum pastinya sih seperti kayak kita mulai bisnis ya. Balik lagi hoki-hokian juga gitu. Hoki-hokian juga. Gitu lu dapet partner yang sekarang gimana caranya? Itu kan gue dari 10 partneran mungkin 1-2 yang jadi. Iya. Bener, dari 10 kongsian udah cuma 1-2 doang yang jadi gitu ya. Iya. Dan ini termasuk yang dokter mobil ini ya. Karena pada waktu kita ibaratnya pengen punya visi misi yang lebih besar lagi, uang itu bukan pondasinya. Karena saat lo kejar uang, 500 juta kan udah tembus bro. Lu ngapain lagi ibaratnya recokin hidup gua? Bener. Gua demi bisnis ini kan gua udah 18 jam sehari. Gua jauh dari keluarga, bla 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 gitu loh. Nah sekarang kan udah tembus 500 juta. Ya sudah dong, gue mau menikmati hidup gue mau liburan, gue mau apa. Orang seperti itu kan banyak Banyak, ya. Gue mau beli mobil, gue mau beli apa gitu loh. Oke. Nah, kalau lu pengen punya partner yang panjang buat ke depan, artinya apa? Visi misinya mesti gede. Uang itu bukan pondasinya lu, tapi lu mesti bikin namanya legacy. Legacy.
Kalau misalnya 500 juta ibaratnya goal targetnya terlalu pendek. Ya lu pikir sama partner lu diskusi. Bro, gimana kalau kita bikin target one day perusahaan kita mesti IPO. Artinya apa? Dreamnya kan kita tarik panjang banget kan. Iya. Jadi selalu untuk long term ya jadinya ya. Yes. Oke. Contoh lain apa lagi? Kesamaan value. Iya, bro. Gimana kalau misalnya kalau ada rezeki kita buka 1000 lapangan kerja. Kita menafkahi banyak orang, bro. Benar. Karena dari satu orang yang kita nafkahi, kan dia punya orang tua. Punya dia istri punya sama anak. Iya. Betul. Jadi kita udah nafkahi banyak orang, bro. Karena ujung-ujungnya apa? Yang kita pegang ini kan kita nggak bawa. Tapi amal pahala kita nafkahi mereka. Itu yang dibawa. Anak-anak mereka bisa sekolah, itu kan yang kita bawa. Nah, legacy itu seperti itu, Ray. Nah, itu mesti ngomongin. Kalau antara lu sama partner lu udah setuju, wah itu mah smooth banget. Udah, itu jadi itu yang pertama lu obrolin gitu dengan partner lu yang sekarang ya, gitu ya. Oke. Ya balik lagi tapi itu hoki-hokian ya. Jadi kalau misalnya mau mulai bisnis sebenarnya nggak perlu ada founder ya, nggak perlu ada partner gitu ya. Tergantung, Ray. Kalau gua sekarang kan seiring waktu ya. Jadi pada waktu gua umur 28 itu gua pelajarin 100 sampai 200 hal satu tahun tuh. Termasuk buku-buku, ilmu-ilmu itu gua telan semua. Tapi sekarang gua udah umur 40. Gua benar-benar filter, mungkin skill gua ada 10 sampai 20 doang dan tapi itu top skill. Oke. Gua nggak mau pelajarin yang lain lagi. Oke. Sehingga gua butuh partner. Tapi kalau misalnya lu baru mulai bisnis umur lu masih 25, 22, 23, jalan dulu aja sendiri gitu loh. Tapi seiring waktu kan lu ketemu problem kan. Karena di bisnis itu kan bisa dibilang ada yang namanya konseptor, ada yang namanya scaler. Oke, kalau kayak gua nih seperti konseptor. Jadi konseptor tuh ibaratnya create dia punya idea, nanti blueprint 1 tahun itu seperti apa, strateginya seperti apa, bla bla bla, customer journey seperti apa. Nah, ketika konseptor ini bekerja, dia tuh punya target deh, entah itu 100 juta atau 300 juta. Ketika 100 juta sampai 300 juta udah achieve, dia mesti lempar itu tongkat estafetnya kepada scaler. Jadi tugas scaler itu buka cabang, training team, dan lain-lain gitu. Nah, kalau misalnya di bisnis, ibaratnya dua-duanya scaler, biasanya berantem. Kenapa? Mereka nggak tahu bulan depan mau ngapain. Iya. Pokoknya ini udah beres nih, terus? Iya. Udah terus gimana nih setelahnya gitu kan? Itu sama seperti kayak suami istri, dua-duanya itu dominan. Kalau dua-duanya pasif juga sama gitu loh. Jadi ibaratnya di bisnis tuh mesti saling melengkapi gitu loh. Jadi ada satu yang gas, ada satu yang rem, ada satu konseptor, ada satu scaler. Ada yang dominan, ada yang pasif gitu. Berarti ya memang sih susahnya nyari bisnis partner tuh sama kayak susahnya nyari istri ya kok ya. Bener ya. Mesti hati-hati ya. Dan pertanyaan yang masuk ke gue itu banyak, Ri. Contohnya seperti apa? Kok pembagian yang adil dalam partneran seperti apa? Sering nggak lu dengar pertanyaan seperti ini gitu loh? Ini saham gue baginya berapa persen ya? Tapi kan bisnis nggak semudah itu, Ri. Kalau kita misalnya ngomong, oke, Ri investornya saya yang menjalankan 50-50, gue yakin usahanya tutup. Tahu nggak kenapa gue bilang usahanya tutup? Harusnya si operatornya itu dikasih lebih. Enggak. Mereka nggak ngomong secara detail. Nanti setelah bisnis itu jalan seperti apa gitu loh. Di kepala mereka apa? Oke, gua taruh misalnya dari segi investor. Gua taruh duit 100 juta. Lu yang jalanin ya. Margin ibaratnya profit 50-50. Gue yakin itu nggak akan jalan gitu loh. Nah, logikanya seperti ini. Sayang gue nggak bisa tulis, tapi gue akan ilustrasiin secara pelan lah gitu loh. Logikanya seperti bisnis itu ada dua. Pertama adalah dari sisi investor, kedua dari segi pengelola. Kalau misalnya dia sebagai investor sahamnya itu 50% dari ibaratnya dari dia punya effort. Ngomongnya seperti ini sih. Kalau misalnya Ray, ibaratnya mau invest duit doang gitu loh. Modalnya 100%. Ray nggak bisa dapat 50%. Paling nggak 25%. Maksimal tuh. Saham lu maksimal. Karena 50%-nya dari sisi pengelolanya. Nah, pengelola itu kita bagi lagi menjadi 4, Ray. 4 itu apa aja? Marketing 12,5%, operation 12,5%, finance 12,5%, XR 12,5%. Nah,
Banyak orang mau bisnis itu kebanyakan gagal tuh kenapa? Gara-gara nggak ngomongin secara detail. Okay. Nanti pengelolaannya seperti apa? Ini yang ngerjain siapa? Ya? Tanggung jawabnya gitu. Apa? KPI-nya apa? Seperti itu gitu loh. Menarik. Oke. Jadi banyak bisnis yang cuma bilang, oke, gue naruh duit nih 50-50 dah. Yes. Tapi nggak pernah ngomongin detail siapa ngerjain ini, siapa yang ngerjain finance, siapa yang ngerjain detail gitu-gitu ya. Nanti marketing KPI-nya seperti apa? Iya. Karena kan marketing juga harus ada kayak KPI, lu gagal berhasilnya tuh seperti apa gitu kan. Yes. Lu sebagai pengelola gagal berhasilnya tuh seperti apa gitu kan. Oke. Interesting. Nah, gua nih terakhir nih, gue pengen nanya nih, lu kalau misalnya ngeliat ke belakang, lu kan udah pengalaman nih, udah berpuluhan tahun ya di bisnis gitu. Ada nggak sih kayak kesalahan besar atau kesalahan yang lu harap tuh, gue harusnya nggak gue ambil ya yang ini misalkan gitu, atau gue harusnya nggak gue lakuin nih yang ini, ada nggak kira-kira? Nggak ada. Oke. Karena kalau lu masih nyesel, artinya apa? Lu ada beban di masa lalu. Jadi sama seperti kayak gini lah, kita ngomong ya, ada orang muda, 2 orang belum menikah, tapi masih pacaran gitu loh, terus ujungnya putus, kemudian nyesel, salah satu pihak, artinya apa? Dia nggak merelakan masa lalu dia dong. Tapi bagi gua, dimana gua buka bisnis rintis dari nol sampai dengan sekarang, semua itu kan adalah uang sekolah. Jadi gue mengikhlaskan semua yang terjadi di bisnisnya gue gitu loh. Jadi gue nggak mau bawa sampah kemana-mana. Kalau misalnya gue masih menyalahkan partner gue masih menyalahkan orang yang khianati gue, bla bla. Artinya apa? Gue masih bawa sampah kemana-mana gitu loh. Oke. Oh, make sense. Jadi kayak ya udah lo ada bisnis berapa banyak dulu. Ada yang sukses, ada yang gagal gitu. Tapi yang gagal lu juga ya udahlah gitulah. Di sekolah gitu ya. Jadi lo nggak kayak analogi lo tadi bilang gue nggak mau bawa sampah nih kemana-mana gitu. Karena gue pernah di satu titik, gue hilang 2 Pajero dalam waktu 1 bulan. Ya sudah gitu loh. Apalagi yang lu perlu sesalkan gitu loh. Oke. Iya sih. Jadi ketika kita bisnis, kita kan nggak tahu kan ke depan itu bisnis tuh hidup nggak, lebih dari 5 tahun nggak, untung nggak, rugi nggak. Ini kan bisa dibilang future lah. Makanya gua tuh nggak mau bilang bisnis itu gampang. Semua itu bisa diprediksi, itu impossible lah. Oke. Karena future nggak ada yang tahu. Benar. Oke. Tapi ketika kita melakukan sesuatu dengan all out, kemungkinan berhasilnya lebih tinggi dibandingkan kita pasrah, ya kan? Benar. Nah, ketika kita melakukan sesuatu dengan all out, artinya apa? Kita nggak ada penyesalan lagi. Mungkin tadi bisa lihat orang-orang yang ada di Jepang gitu loh. Mereka umur 80 tahun, 90 tahun masih konsisten di satu bisnis gitu loh. Bahkan gue punya temen itu ya di Jepang ya, dia jualan makanan. Dia udah umur 80 tahun masih fokus di satu bidang doang gitu loh. Iya. Tapi lu lihat orang-orang yang ada di sekitarnya kita, baru 1 tahun buka bisnis A, nggak jalan udah tutup, buka bisnis B lagi, buka bisnis C. Jadi ibaratnya mereka gampang banget shifting. Nah, totalitas di bisnis itu di Jepang sih menurut gue bagus banget ya. Bagus banget. Oke. Pokoknya anything happen nggak ada penyesalan lah gitu. Nggak ada. Oke. Ko thank you banget lo, Ko udah datang ke Nalar Bicara. Very interesting conversation. Good luck dengan ekspansi dokter mobilnya. Thank you ya. Thank you ya. Oke.